Pemirsa di mana saja Anda berada, senang dan bangga kami bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Dialog Publik edisi hari ini Senin tanggal 31 Agustus 2020. Sebuah dialog yang akan kita ikuti ini merupakan dialog inisiasi dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tentunya bekerja sama dengan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Saudara, lahirnya produk hukum daerah yang berkualitas tentunya telah melewati proses tahapan dan juga pelibatan para pihak di dalamnya. Sementara itu Kanwil Kementerian Hukum dan HAM merupakan sebuah instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia yang juga mengawal pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas. Nah, bagaimana kemudian produk-produk hukum daerah ini bisa dilahirkan, bagaimana prosesnya, dan tentu juga ada keterlibatan para perancang perundang-undangan yang ada di dalamnya, bagaimana kemudian peran strategisnya juga untuk melahirkan produk-produk hukum daerah yang berkualitas. Itu sebabnya kita ada dalam sebuah dialog yang bertemakan peran kantor wilayah dalam pembentukan produk hukum daerah. Sudah ada dua narasumber yang akan mengelaborasi berbagai informasi untuk topik ini. Kita akan langsung memperkenalkan untuk Anda. Kita menyapa yang pertama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Arfan Faiz Muhlisi SHMH. Selamat datang lagi Pak Arfan. Terima kasih Usi. Baik, dan selanjutnya narasumber kami selanjutnya adalah perancang peraturan perundang-undangan ahli media Bapak Yunus PS Bureni SHM Home. Selamat datang Pak Yunus. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir di sore hari ini, dan ini bicara mengenai perancangan pembentukan produk hukum daerah, bagaimana kemudian peran kantor wilayah di dalamnya, dan kemudian bagaimana peran strategis para perancang juga di dalamnya untuk melahirkan, apalagi daerah-daerah yang tentu membutuhkan begitu banyak regulasi-regulasi atau produk-produk regulasi yang berkekuatan hukum tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat yang kita istilahkan yang berkualitas. Kita mulai dari Pak Arfan. Bagaimana kemudian latar belakang sehingga produk perundang-undangan yang akan dilahirkan itu melalui proses-proses di dalam tubuh Kementerian Hukum dan HAM. Silakan Pak. Ya, Usi, jadi memang sejak era reformasi ya, sebenarnya hukum itu menjadi bagian penting yang kita berikan perhatian besar. Makanya ada istilah reformasi hukum. Nah, reformasi hukum itu ada satu bagian penting yang disebut dengan penataan regulasi. Kenapa kemudian penataan regulasi menjadi bagian yang penting? Karena sekitar 10 tahun yang lalu lah, itu sudah mulai didiagnosa bahwa persoalan reformasi hukum yang terbesar itu adalah karena penataan regulasi kita yang dianggap masih bermasalah. Contohnya begini, ada banyak sekali peraturan perundang-undangan yang dianggap tumpang tindih. Tumpang tindih. Ya, jadi sesuai kepentingan masing-masing. Iya betul. Jadi jumlah peraturan perundang-undangan yang banyak itu sudah masalah. Ditambah lagi kemudian peraturan perundang-undangan yang banyak itu saling tumpang tindih dan seringkali tidak konsisten. Kalau kemudian kita bicara dalam konteks peraturan pusat dan daerah. Nah, oleh karena itu maka kemudian agenda penting yang kemudian perlu dikawal dalam hal ini oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah memastikan bahwa akan ada konsistensi peraturan perundang-undangan dari pusat dan daerah. Dari level yang paling tinggi sampai level yang paling rendah. Dari level undang-undang dasar sampai ke peraturan desa bahkan. Peraturan betul. Ada terutama memang yang menjadi fokus kita untuk pada sore hari ini adalah bagaimana peraturan daerah, karena peraturan daerah yang baik itu akan menjadi sebuah prasyarat bagi adanya produk-produk hukum lain di daerah termasuk peraturan desa yang baik. Baik. Untuk melahirkan sebuah produk regulasi daerah, produk hukum daerah yang berkualitas tentu ada tahapan dan prosedurnya. Idealnya sebuah produk hukum ini melewati tahapan apa saja dari dalam skemanya di dalam Kementerian Hukum dan HAM? Ya, sebenarnya ada kalau saya sih mempilah sederhananya ada 3 tahapan besar sebenarnya. Meskipun dari 3 tahapan besar itu nanti akan kita pilah-pilah lagi.
Tapi yang terutama begini, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kita harus meyakini bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat itu merupakan sebuah kebutuhan, bukan sebuah keinginan. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian tadi saya katakan ada 3 klasifikasi besar, pra-legislasi, kemudian legislasi itu sendiri, dan pasca legislasi, maka pada tahapan pra-legislasi, ini menjadi sangat penting untuk kemudian kita elaborasi dengan sangat mendalam bahwa sebuah produk yang diusulkan itu betul-betul merupakan sebuah kebutuhan dari masyarakat. Jangan sampai kemudian usulan itu hanya sekedar keinginan atau kehendak politik saja tanpa ada dasar argumentasi yang memadai. Nah, dalam konteks inilah, dalam konteks untuk memastikan bahwa akan ada dasar argumentasi yang memadai bahwa ini sebuah kebutuhan masyarakat, maka perlu ada naskah akademik yang mendahului sebuah usulan rancangan peraturan daerah. Nah, naskah akademik ini sebenarnya berisi argumentasi-argumentasi yang menguatkan kenapa kemudian suatu isu itu perlu diatur dengan peraturan daerah. Kira-kira semacam itu sih. Ya. Baik, tentu bicara peraturan daerah berarti kita bicara ada begitu banyak harapan-harapan begitu yang akan diterjemahkan melalui peraturan daerah yang berproses untuk mendapatkan legalitas hukumnya. Nah, sementara tentu ada aspek-aspek yang mendukung sebuah regulasi itu kemudian resmi menjadi regulasi daerah. Apa saja aspek mungkin yang menjadi penting untuk berproses atau bertahap di dalamnya, Pak? Iya. Jadi memang ada beberapa hal ya. Yang pertama begini, kalau kami dari Kementerian Hukum dan HAM, kami memang punya tenaga perancang. Jadi ada tenaga perancang yang khusus tugasnya itu mengawal proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari penyusunan naskah akademik, bahkan sebelumnya ketika melakukan assessment, kemudian sampai di pembahasan ada harmonisasi dan seterusnya. Nah, di samping itu aspek lain yang menurut saya penting adalah memang kita punya perancang yang akan mengawal proses yang terjadi dalam pengusulan maupun pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah. Tetapi yang tidak kalah penting adalah adanya sebuah itikat yang baik dan juga ada sebuah kapasitas yang memadai dari teman-teman yang menjadi pengusul atau melakukan inisiasi terhadap rancangan peraturan daerah itu. Jadi misalnya ini kan ada 2 pintu sebenarnya. Jadi dalam pengusulan peraturan daerah ini kan bisa jadi merupakan inisiasi dari DPRD, ada juga inisiasi dari pemerintah daerah kabupaten kota, yang di sana ada OPD, ada dinas-dinas. Nah, dinas-dinas ini misalnya kalau kita melihat pintu ini dari pemerintah daerah, maka usulan dari dinas-dinas itu juga sebenarnya dari awal sudah harus memadai. Usulan yang memadai saya kira harus didukung oleh sumber daya yang memadai juga. Oleh karena itu saya juga berharap USI, kalau tadi saya katakan bahwa di kantor wilayah itu kami punya tenaga perancang. Nah, saya berharap juga di pemerintah daerah dan juga di DPRD itu kan ada sekretariat dewan juga. Itu nanti ke depan itu juga perlu saya kira untuk kemudian nanti ada perancang-perancang yang nanti akan jadi mitra dari perancang-perancang yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur. Karena kondisi sekarang ini teman-teman perancang yang ada di kantor wilayah Nusa Tenggara Timur itu mengawal hampir seluruh rancangan perda. Kita punya 22 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur ini. Satu kabupaten kota dalam 1 tahun itu bisa menginisiasi rata-rata kita ambil 5 lah. 5 itu sudah sedikit. Gitu ya. Di masa COVID ini rata-rata 5. Artinya apa? 5 kali 22 kabupaten kota itu kan sudah sangat besar. Artinya kalau kemudian nanti ini bisa kita lakukan dengan sumber daya yang tidak hanya berkualitas tapi juga punya dari sisi jumlah juga memadai, ini tentu prosesnya akan jauh lebih baik. Karena kalau kemudian kita bicara tentang bagaimana membuat sebuah regulasi yang baik,
energi yang dibutuhkan untuk itu luar biasa. Betul. Jadi kalau kami punya tenaga perancang, itu memang karena loyalitas dan integritasnya luar biasa, itu bisa dikatakan karena dengan jumlah rancangan perda yang diajukan sedemikian banyak, itu bisa kerja dari pagi sampai malam hari. Tidak pakai jam Tidak kerja. pakai jam Ya. kerja. Kira-kira Begitu begitu. melek aja sudah langsung harus betul. bekerja. Ya. Baik, saya beralih ke Pak Yunus sebagai perancang peraturan perundang-undangan, ahli media dan juga seorang koordinator perancang peraturan perundang-undangan di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apa saja tahapan dan proses? Tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa pintu masuk untuk pengusulan, taruhlah dari pemerintah, dari DPR, inisiatif pemerintah, belum lagi yang kemudian oleh OPD itu. Bagaimana kemudian berproses di teman-teman perancang peraturan perundang-undangan setelahnya? Ya. Baik, terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sebenarnya kita acuannya itu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Nah, di dalam situ menyatakan mengenai tahapan pembentukan peraturan, dimulai dari tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, kemudian tahap penetapan atau pengesahan, dan kemudian tahap pengundangan. Dan di dalam kelima tahapan itu harus ada tahapan yang namanya penyebarluasan setiap tahapan. Nah, mekanisme yang dilakukan sebenarnya di awal penyusunan peraturan perundang-undangan itu harus direncanakan. Maka di dalam tahap perencanaan itu, kalau di daerah kita kenal yang istilah Prolegda atau Propemperda, program legislasi daerah atau program pembentukan peraturan daerah. Kalau di pusat itu ada yang namanya Prolegnas. Nah, di dalam tahap perencanaan itu sebenarnya tidak hanya kemudian mencantumkan judul-judul peraturan di dalam Prolegda atau Propemperda itu, tetapi sudah ada studi kelayakan terlebih dahulu, sehingga bisa diketahui bahwa judul yang dicantumkan itu memiliki materi muatan yang seperti apa. Karena di situ akan menentukan untuk peraturan daerah, kita harus lihat apakah judul ini merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota atau bukan. Kalau peraturan daerah provinsi, maka apakah judul ini adalah kewenangan pemerintah daerah provinsi atau bukan. Kita lihat dari aspek kewenangan dulu, karena sebenarnya di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu sudah mencantumkan di dalam lampirannya pembagian urusan pemerintahan tersebut. Pemerintah daerah kabupaten kota tidak boleh mengatur urusan pemerintah provinsi dan sebagainya. Nah, kuncinya memang ada di perencanaan itu. Karena ketika salah di dalam perencanaan, maka akan berdampak pada perubahan judul di tahap yang selanjutnya. Harus dari awal lagi. Harus dari awal. Nah, sehingga dalam pengalaman kami pembentukan peraturan perundang-undangan, itu Pemrakarsa dalam hal ini pemerintah daerah maupun DPRD itu awalnya kemudian bersurat dulu kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk meminta perancang peraturan perundang-undangan yang kemudian akan masuk di dalam tim penyusun. Nah, tim penyusun ini dasarnya ada pada pasal 70 Perpres 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang 12 tersebut. Sehingga memang tidak benar kalau pembentukan peraturan perundang-undangan itu kemudian dikontrakkan. Itu tidak benar. Pembentukan peraturan harus dibentuk dalam satu tim. Tim ini dari berbagai sektor. Jadi tim ini ada dari Pemrakarsanya, kemudian ada dari perancang peraturan perundang-undangannya, ada dari penelitinya, dan dapat mengikut sertakan akademisi maupun lintas sektor. Bahkan di judul tertentu bisa untuk meminta dari instansi vertikal terkait. Seperti itu. Nanti setelah kemudian kita berproses, Propemperanya sudah clear, maka masuk di tahap penyusunan. Ketika tahap penyusunan ini ada kategori peraturan. Jadi ada peraturan yang kemudian disertai dengan naskah akademik, ada yang cukup disertai dengan keterangan atau penjelasan. Yang disertai dengan keterangan penjelasan itu untuk peraturan daerah tentang pencabutan, peraturan daerah yang hanya merubah beberapa pasal, dan peraturan daerah tentang APBD, RPJMD itu cukup dengan keterangan penjelasan. Di luar dari itu semuanya harus menggunakan naskah akademik. Nah, di situ kemudian kita mulai dengan penyusunan naskah akademik, keterangan atau penjelasan. Dan di situ kemudian tidak hanya metode normatif yang digunakan, tetapi juga butuh dukungan metode empiris. Kemudian bergantung pada jenis peraturannya. Di dalam peraturan daerah itu ada dua kategori. Satunya peraturan daerah yang dibentuk karena perintah aturan lebih tinggi, sifatnya delegatif, dan peraturan daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kembali kepada urusan pemerintahan yang ada di dalam pasal 12 dari Undang-Undang 23 tahun 2014.
Setelah kita melakukan pengumpulan data, biasanya kami menggunakan asesmen masalah untuk melihat masalah itu, turun langsung ke masyarakat. Kita dapatkan data-datanya, kita lakukan pengolahan. Ya. Lalu kita lakukan penyusunan naskah akademik, keterangan atau penjelasan. Hasil dari naskah akademik, keterangan atau penjelasan itu yang kemudian akan diderivasi di dalam rancangan peraturan. Sehingga setiap pasal ayat di dalam rancangan peraturan itu harus bisa dipertanggungjawabkan di naskah akademiknya. Misalnya ketika USI bertanya, ini pasal 5, ini normanya muncul dari mana? Naskah akademik harus bisa menjawab, oh ya di halaman sekian naskah akademik, ini karena ada permasalahan di dalam masyarakat terkait dengan ini, maka muncul norma yang seperti ini. Nah, banyak kita temukan juga ada naskah akademik yang kemudian tidak sesuai dengan rancangan peraturan, kira-kira seperti itu. Selesai rancangan itu masuk pada pembahasan, ada pembahasan tingkat 1 dan pembahasan tingkat 2. Selesai itu kita lakukan yang namanya pengharmonisasian. Ya. Di dalam pengharmonisasian ini kemudian fungsinya adalah bagaimana membuat menjadi harmonis setiap pasal ayat itu dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Ada 3 aspek di situ, harmonisasi dari aspek prosedural, dari aspek substantif, dan dari aspek teknis. Aspek prosedural berkaitan dengan apakah rancangan ini sudah mengikuti proses yang betul atau belum. Kemudian apakah rancangan ini sudah dibentuk berdasarkan tim penyusun yang di dalamnya ada perancang peraturan perundang-undangan atau belum. Oke. Kalau memang aspek proseduralnya terpenuhi, akan masuk kepada aspek substantif. Aspek substantif ini terkait dengan materi muatannya. Apakah materi muatannya sudah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah atau belum? Ya. Apakah materi muatan ini kemudian sudah harmonis dengan hierarki peraturan perundang-undangan lebih tinggi atau belum? Mulai dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan daerah provinsi dan yang sederajat, peraturan daerah kabupaten kota. Selesai pengharmonisasian, masuk kepada asistensi, kemudian pengambilan nomor registrasi, baru kemudian masuk pada tahap pengundangan tersebut. Pengundangan. Ya, penetapan dengan ditandatangani bersama, kemudian masuk kepada tahapan pengundangan. Setelah itu kembali disebarluaskan lagi. Kira-kira itu gambaran secara garis besar untuk pembentukan peraturan daerah. Baik. Kalau kita melihat proses dan tahapannya ini idealnya seperti yang dijelaskan oleh Pak Yunus tadi. Nah, kalau kita melihat kondisi di Nusa Tenggara Timur, apa yang kemudian perlu menjadi perhatian lebih? Taruhlah mungkin isu atau usulan awalnya itu memang sudah ada dan kemudian tinggal berproses oleh teman-teman perancang, kemudian mengikuti tahapan yang sampai pada pengundangan atau penyebarluasan. Di mana kira-kira yang perlu masih menjadi perhatian kita bersama begitu untuk penyempurnaan atau mungkin juga karena ini bisa dikatakan kalau dari penjelasan cukup memakan waktu yang tidak pasti, ataukah ada waktu pasti untuk sebuah tahapan seperti ini, Pak Yunus dulu? Oh ya, baik. Mengenai waktu sebenarnya tidak ada jangka waktunya. Tidak ada jangka waktunya. Jadi itu memang bisa dilaksanakan dalam kebutuhan metodologi untuk kepentingan rancangan. Berarti tidak ada jangka waktu yang pasti untuk sebuah. Ya, Pak Arfan, kira-kira bagaimana kemudian bagian mana yang kita perlu memberikan perhatian sehingga tidak saja dia merupakan produk regulasi yang berkualitas, tapi dia juga efisien dan efektif begitu karena para pihak sudah bisa menjalankan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Iya. Usi, kalau saya pribadi melihatnya bahwa bagian yang perlu mendapat perhatian besar dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan, ini bukan berarti saya mengabaikan proses yang lain ya, tetapi ini artinya bahwa kita masih butuh effort untuk kemudian melihat ada 2 hal yang saya ingin agar ini dikuatkan. Yang pertama adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses untuk pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, sebenarnya partisipasi masyarakat itu dalam konteks sekarang ini sudah didorong oleh teman-teman perancang melalui apa? Melalui keikutsertaan masyarakat dari proses awal ketika menyusun naskah akademik. Jadi ketika kemudian dan ini saya kira harus diikuti oleh semua elemen ya. Jadi ketika kemudian menyusun naskah akademik, ini kan ada proses assessment misalnya. Dalam assessment itu, maka kemudian ini bisa ada 2 skema. Kita turun ke masyarakat, turun masyarakat itu maknanya bisa luas, bisa langsung kalau misalnya kaitan dengan korporasi, bisa ke pelaku usaha, bisa ke masyarakat yang terdampak
gitu ya, atau ke institusi-institusi atau lembaga-lembaga yang memang punya irisan-irisan kewenangan ke sana. Ya. Tapi bisa juga kemudian ini alternatif lain ya, adalah kita mengundang mereka. Jadi pihak-pihak itu ke dalam sebuah forum, bisa FGD, Focus Group Discussion, semacam itu, yang kemudian kita gali informasi dari mereka. Tetapi yang sebenarnya lebih baik adalah ketika kita melakukan assessment turun di lapangan. Langsung pada yang ditujukan ya. Betul, karena kita akan betul-betul mendapatkan Mendapatkan informasi yang akurat, Ya. bukan hanya sekedar apa yang tersampaikan, tapi kita bisa melihat langsung realitasnya seperti apa. Ada cross check. Ya. FGD mungkin bisa kita lakukan, tapi keterangan yang diberikan saat FGD harus kita cross check di lapangan. Itu menjadi bagian yang penting untuk mendapat perhatian, karena ini akan memastikan bahwa proses ini pelibatan masyarakat itu menunjukkan bahwa sebuah kebijakan tidak lagi sifatnya adalah top down, tapi bottom up. Itu yang pertama. Yang kedua begini, tadi Pak Yunus sempat menyinggung terkait dengan masalah penyebarluasan. Nah, penyebarluasan itu sebenarnya dalam perspektif saya, penyebarluasan itu bukan hanya penyebarluasan ketika produk peraturan perundang-undangan sudah jadi, tapi bahkan ketika belum jadi, perencanaan sudah ini harus pun sudah harus disosialisasi. disosialisasikan. Nah, kita punya satu kelemahan sebenarnya di Nusa Tenggara Timur. Sebenarnya agenda penataan regulasi itu salah satunya adalah penataan database peraturan perundang-undangan. Database peraturan perundang-undangan itu diantaranya ya mulai dari tidak hanya dokumen peraturan perundang-undangan yang sudah jadi, bahkan dokumen-dokumen yang mengikuti proses sebelumnya itu pun harus disampaikan. Nah, itu ada sebenarnya satu satu lembaga yang kita sebut sebagai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Itu ada atau di mana? JDIH. Itu sebenarnya itu kalau di pusat itu ada di Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi koordinator di daerah itu ada di provinsi. Kemudian di tiap daerah ya, tiap daerah itu harus punya sebenarnya. JDIH itu harus punya, dan ini merupakan sarana yang memudahkan masyarakat untuk mendapat informasi mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada, bahkan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Dan ini juga akan, saya kira, memudahkan proses. Ketika teman-teman perancang misalnya, itu akan melakukan harmonisasi, ini kan yang dilihat bukan hanya pada naskah yang ada, bukan hanya naskah draft yang diusulkan, tetapi ini akan ada kaitan dengan peraturan-peraturan yang lain yang ada di daerah. Nah, kadang-kadang ini Usi, ini saya yang memang agak prihatin adalah kita agak susah kemudian mendapatkan peraturan perundang-undangan yang ada di kabupaten kota yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur, karena memang jaringan dokumentasi informasi hukum itu masih belum, sebenarnya sudah ada webnya, tapi belum dikelola dengan baik dan belum terintegrasi. Nah, ini saya kira merupakan bagian penting yang ketika ini diperhatikan, maka akan menguatkan proses untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Ya, tentu para perancang berperan cukup besar di dalam setiap proses itu. Bahkan semua ataupun hal-hal yang strategis tentang pembangunan di daerah ini, teman-teman perancang ada juga turut berkontribusi di dalamnya karena peran perancang peraturan itu. Nah, bagaimana kemudian peran strategis dari perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini sendiri? Silakan, Pak. Baik, sebelum ke peran strategis, saya perlu informasikan dulu perancang peraturan perundang-undangan itu sebenarnya siapa, begitu. Sehingga tidak semua orang kemudian mengklaim sebagai perancang peraturan perundang-undangan. Baik, silakan, Pak. Jadi kalau kita lihat di pasal 1 angka 1 PP 59 tahun 2015 mengenai keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, itu secara tegas menyampaikan definisi perancang peraturan perundang-undangan, yaitu pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan, kemudian diberikan tugas, tanggung jawab, kewenangan, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Jadi syarat formalnya memang harus pegawai negeri sipil diangkat dalam jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan dulu. Kenapa harus diangkat? Karena dia melalui standar pendidikan dan pelatihan selama 75 hari untuk kemudian mendapatkan sertifikasi kompetensi.
Sertifikasi kompetensi ini akan menunjukkan pada jenjang dari perancang peraturan. Ada pertama, muda, madya, bahkan sampai dengan utama. Ya. Nah, terkait dengan peran strategis perancang peraturan perundang-undangan, sebenarnya dalam konstruksi hukum kita itu sudah melihat ke situ. Sehingga kalau kita lihat di pasal 98 dari Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu mengamanatkan bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mengikut sertakan perancang peraturan perundang-undangan. Lalu ada PP 59 tahun 2015 yang tadi. Kemudian ada Perpres 87 tahun 2014 yang juga menyatakan mengenai tim penyusun itu di dalamnya adalah perancang peraturan perundang-undangan. Dan yang paling tegas itu ada di dalam PP 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tatip DPRD Provinsi Kabupaten Kota. Di pasal 14-nya menyatakan bahwa pemerintah daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Wajib. Okay. Penggunaan kata wajib itu menunjukkan norma perintah yang seharusnya sebagai warga negara yang baik, apalagi sebagai pelaku penyelenggara kehidupan bernegara ini, pemerintahan, itu harus diikuti. Gitu. Itu harus diikuti. Nah, kenapa kemudian perumus rancangan peraturan perundang-undangan yang kemudian menyatakan mengenai wajib, mengenai arti penting perancang itu? Mereka sebenarnya melihat bahwa di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu tidak hanya kemudian kita melihat pada culture, pada substansi maupun pada struktur. Tetapi juga yang menjadi penting adalah sumber daya di dalam struktur itu. Harus ada kemudian sumber daya yang memang disumpah untuk menjalankan amanat konstitusi, mengawal proses pembentukan peraturan perundang-undangan demi terciptanya yang namanya kepastian hukum, tetapi juga bersinergi dengan yang namanya kemanfaatan hukum. Itu kemudian menjadi peran strategis perancang peraturan perundang-undangan. Karena apa? Perancang peraturan perundang-undangan ini bekerja dengan sifat kemandirian sebagai fungsional. Dia tidak boleh untuk kemudian diintervensi dari unsur apapun, politis dan sebagainya, itu tidak. Karena perancang peraturan perundang-undangan juga kemudian dikawal. Yang mengawal adalah instansi pembinanya. Ada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dan secara kode etik itu ada organisasi profesi perancang peraturan perundang-undangan. Ada kode etiknya yang mengatur ya? Betul. Baik. Namanya itu IP3I, Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Sehingga kalau ada pelanggaran kode etik, kemudian itu pun akan ada sanksi dari organisasi profesi, ada sanksi dari instansi pembina. Sudah diatur sedemikian rupa ya? Betul untuk sekali. Profesi ini. Tadi disampaikan sebelumnya bahwa pelibatan perancang dalam proses pembentukan perundang-undangan itu bisa disebut harus ya, wajib. Namun ini kembali kita melihat bagaimana kemudian kesiapan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apakah sumber daya kita sudah memadai ataukah ada hal-hal yang perlu menjadi langkah upaya ke depan? Pak Arfan, silakan. Iya, Usi, perlu saya informasikan bahwa kami di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT ini sudah memiliki 17 tenaga perancang. 17 tenaga perancang dengan klasifikasi dari muda sampai ke utama. Iya, jadi memang ada kalau ini kan ada tingkatannya ya. Ada perancang pertama, perancang muda, perancang madya, kemudian yang paling tinggi perancang utama. Nah, tetapi kita memang belum punya perancang utama di Kanwil NTT. Kita adalah perancang madya adalah Pak Yunus ini. Satu-satunya. Oh, satu-satunya di Kanwil NTT. Nah, kemudian kita punya 3 perancang muda dan kemudian sisanya adalah perancang pertama. Nah, 17 perancang itu kita berikan tugas untuk mengawal pembentukan peraturan perundang-undangan ya dalam setiap prosesnya itu ke 22 kabupaten kota. Jadi nanti akan ada zonasi, kita menyebutnya sebagai zonasi. Masing-masing orang itu punya kewajiban untuk bertanggung jawab kepada kabupaten mana, wilayah mana, itu sudah ada. Jadi artinya memang kalau kita mau bicara tentang jumlah, ini masih minim ya, dan ini masih butuh penambahan. Tetapi yang perlu juga saya informasikan adalah jumlah ini saat ini memang sudah bisa menghandle. Tetapi ini kami berharap bahwa kabupaten, kota itu betul-betul mengoptimalkan ini. Karena masih ada ini jadi kami dalam rangka mendorong juga, masih ada kabupaten kota yang dalam proses untuk pembentukan peraturan perundang-undangan ini belum melibatkan
perancang. Nah ini nanti ke depan ya dalam proses untuk misalnya harmonisasi yang tadi disampaikan oleh Pak Yunus, ini kan ada yang namanya pengujian prosedural. Nah kalau kemudian tadi dikatakan pelibatan perancang itu wajib, maka ketika kemudian proses itu tidak melibatkan perancang, masa itu bisa dianggap sebagai cacat. Nah ini yang problem toh, jadi makanya kemudian kita dorong kabupaten yang belum melibatkan perancang untuk segera melibatkan, agar kemudian proses ini bisa lebih mudah dan kemudian juga lebih berkualitas. Nah di samping itu begini, oke, ke depan ya, ini saya sih punya proyeksi bahwa kesadaran untuk pelibatan perancang itu akan makin menguat, ya. Ini sebuah kampanye yang terus-menerus kita sampaikan dan sekarang kesadarannya sudah mulai kelihatan menguat dan ke depan akan semakin menguat. Ketika semakin menguat, maka kemudian semua proses yang terkait dengan pembentukan peraturan perundangan di semua kabupaten kota itu tentu akan melibatkan para perancang yang ada. Ketika semua rancangan peraturan daerah disusun dengan tahapan-tahapan yang memerlukan keterlibatan dari para perancang, tentu ini kita butuh tenaga perancang yang lebih banyak, ya, lebih banyak. Tapi bukan berarti kemudian lebih banyak itu dimaknai hanya kita mementingkan soal jumlah, tidak. Tapi lebih banyak dan lebih berkualitas. Jangan sampai kemudian hanya mengejar, oh ini yang penting ada perancang. Tapi yang penting bagaimana perancang itu juga bisa punya kapasitas dan kualitas yang baik. Jadi saya mendorong memang saat ini di Nusa Tenggara Timur yang ada perancang hanya di kantor wilayah, tapi sebenarnya USI tidak hanya kantor wilayah yang berhak untuk punya perancang. Ya, DPRD juga bisa punya, pemerintah daerah boleh punya itu toh, dan kementerian-kementerian yang lain juga bisa. Kalau kita coba bandingkan misalnya di Jakarta, perancang itu tidak hanya ada di Kementerian Hukum dan HAM, tapi ada di biro-biro hukum kementerian yang lain. Nah, saya kira ini juga berlaku untuk di daerah dan saya kira dari sisi sumber daya manusia, oke, saat ini kita masih memadai, masih bisa menghandle itu, tapi ke depan saya kira akan sangat baik ketika kemudian kita juga memberikan perhatian secara kuantitas maupun kualitas untuk adanya perancang perundang-undangan yang lebih besar. Pelibatan perancang dalam pembentukan perundang-undangan itu merupakan hal yang wajib oleh para pihak yang membutuhkan. Nah, bagaimana kemudian di lingkup Nusa Tenggara Timur sendiri? Tadi kalau tidak salah Bapak sedikit menyinggung mengenai ini harus dibikinkan tim, jangan dikontrakkan. Apakah sepanjang selama ini hal-hal seperti itu merupakan sebuah hal yang ya bisa dikatakan kita perlu memberikan perhatian karena ini kan akan berdampak pada hasil akhirnya, bagaimana kemudian legalitasnya sampai pada diundangkan dan kemudian bermanfaat bagi masyarakat. Silakan Pak Yunus. Baik, ini sebenarnya terkait dengan pengalaman kami di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebenarnya saya sudah dari tahun 2012 berproses sampai dengan sekarang, dan di dalam rentang waktu tersebut beberapa persoalan yang kemudian kita lihat seperti itu. Jadi sekalipun perintah wajib itu sudah ada, tetapi kemudian beberapa pemerintahan daerah, saya menyatakan pemerintahan daerah dalam hal ini DPRD dan pemerintah daerah, sehingga tidak spesifik pada salah satu pemrakarsa. Beberapa pemerintahan daerah itu belum mengikut sertakan perancang peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapan. Fenomena ini kemudian dievaluasi, dan ketika dievaluasi maka muncullah perubahan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mana di dalam pasal 58-nya itu menyatakan mengenai pengharmonisasian itu diselenggarakan oleh kementerian lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan di pasal 99A-nya menyatakan bahwa sepanjang kementerian lembaga tersebut belum tersedia, maka tugas fungsinya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kemudian di dalam pengharmonisasian ini kita pedomannya pada Permenkumham nomor 22 tahun 2018. Dan salah satunya itu mengenai aspek prosedural, di kuncinya di situ. Ini sebenarnya bagian untuk mendorong pemerintah daerah, baik DPRD maupun pemerintah daerah kabupaten kota untuk kemudian memang menjalankan amanat dari
pasal 14 PP 12 tahun 2018 itu dengan menggunakan kata wajib. Itu sebenarnya bagian daripada bagaimana menguatkan keberadaan perancang peraturan perundang-undangan dan pembentukan peraturan. Yang kedua Usi terkait dengan kontrak yang tadi, itu memang pengalaman dalam berproses selama ini. Ada juga yang menggunakan mekanisme itu. Padahal di dalam peraturan perundang-undangan itu menegaskan untuk pembentukan peraturan itu dibentuk dalam suatu tim. Ya. Artinya bahwa dari aspek penganggaran pun kemudian tidak gelondongan yang kemudian dikontrakan. Dan dalam pengalaman kami, ada juga yang kemudian dikontrakan dengan anggaran ratusan juta, tetapi kemudian naskah akademiknya bicara lain, rancangannya bicara lain. Ketika diharmonisasikan kemudian tidak harmonis. Dan itu kita buka dalam proses pengharmonisasian. Ini seperti ini. Kalau misalnya kemudian hasil pengharmonisasian di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa ini hanya aspek teknisnya yang kemudian harus diperbaiki, maka kami akan membantu dengan sepenuh hati untuk mendrafting. Tetapi kalau berkaitan dengan aspek substansinya, materi muatannya, maka memang kemudian itu akan dikembalikan untuk berproses lagi. Sehingga mendapatkan materi muatan yang memang benar-benar sesuai taat asas dengan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Kira-kira itu pengalaman kami selama ini. Ini berarti apakah dengan pelibatan perancang perundang-undangan dari Kementerian Hukum dan HAM itu menjamin kepastian hukum terhadap implementasi pemerintah, urusan perundang-undangan di lingkup pemerintahan daerah? Baik, dapat dikatakan seperti itu sih. Ya. Karena memang perancang peraturan perundang-undangan ini memiliki yang namanya standar kompetensi. Ada standar kompetensi untuk perancang pertama, perancang muda, media, dan utama. Sehingga masing-masing perancang dengan jenjangnya dan kompetensinya itu melaksanakan tugas sesuai standar kompetensi. Itu yang tadi melalui proses diklat itu untuk mendapatkan standar kompetensinya. Nah kemudian yang kedua bahwa perancang peraturan perundang-undangan ini karena dia merupakan jabatan fungsional yang ada dalam rumpun hukum dan peradilan, dia sama dengan jaksa. Jaksa juga jabatan fungsional dalam rumpun hukum dan peradilan. Itu memiliki sifat kemandirian. Sifat kemandirian inilah yang kemudian perancang disumpah untuk mengawal proses tersebut. Dia tidak kemudian ada kepentingan kepentingan tertentu, faktor X dan sebagainya, tidak ada. Dia berjalan seperti itu. Penegakannya juga melalui kode etik. Tapi di satu sisi yang ingin kami katakan bahwa di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan untuk rancangan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah yang sudah sama-sama dengan perancang peraturan perundang-undangan, yang kita utamakan itu tidak hanya nilai kepastian hukum, tetapi kita mensinergikannya dengan nilai kemanfaatan hukum. Karena dua ini yang kemudian menjadi penting. Peraturan itu harus menciptakan kepastian, tetapi juga kemudian bermanfaat bagi masyarakat. Betul. Itu yang kemudian kita lihat. Baik, memang peraturan yang bermanfaat kepada masyarakat. Saya kembali ke Pak Arfan. Ini yang paling kita hindari adalah adanya konflik kepentingan di dalam proses mulai dari perencanaan sampai pada finalnya. Nah, bagaimana kemudian menjaga? Tentu ini bukan mudah. Kita juga tidak menutup mata bahwa kecenderungan atau fenomena seperti ini masih ada dan mudah-mudahan akan semakin berkurang dengan regulasi-regulasi yang sudah dibentuk. Bagaimana untuk bisa memastikan tidak ada kontrak kepentingan di dalam karena ini tentu ada banyak para pihak yang akan terlibat di dalam proses dan tahapan untuk menjaga agar tidak ada benturan kepentingan dan memang pada hasil akhirnya seperti disampaikan bahwa bermuara pada kemanfaatannya bagi masyarakat. Pak Arfan, silakan. Iya. Memang Usi untuk mengkompromikan banyak kepentingan itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, jadi misalnya kita bicara dalam konteks bernegara, ketika kita menyusun sebuah produk regulasi, maka di sana itu ada kepentingan dari pemerintah, ada kepentingan dari pelaku usaha, ada kepentingan dari masyarakat sipil. Ya, jadi setidaknya ada sejumlah kepentingan di dalamnya. Nah, bagaimana kemudian kalau antara satu dengan yang lain itu ternyata benturannya itu besar sekali atau tidak bisa ditemukan. Sebenarnya simpel saja, kita kembalikan lagi kepada ranah konstitusi. Karena sebenarnya bisa ditarik. Nah, oke, ini ada kepentingan A, kepentingan B, kepentingan C. Apakah kemudian itu selaras atau tidak dengan konstitusi atau tidak? Kalau kemudian ternyata itu tidak selaras dengan konstitusi, maka kemudian ya tentu kita akan mengambil kepentingan yang selaras dengan konstitusi.
Artinya begini, memang tadi kita sempat sampaikan, kita sempat berbincang tentang pentingnya ada sebuah regulasi yang sifatnya adalah bottom up. Ya. Tapi bukan berarti bottom up itu semua usulan, entah itu usulan yang destruktif atau usulan yang kontraproduktif itu diterima. Enggak seperti itu juga. Tetap ada filter. Tetap ada filter. Nah, filter itu yang megang itu adalah teman-teman perancang peraturan perundang-undangan. Artinya begitu. Tetapi ada pedomannya. Pedomannya apa? Pedomannya adalah konstitusi dengan undang-undang dan perangkat peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi misalnya mulai dari Undang-Undang Dasar, kemudian ada Undang-Undang 12 2011 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang 15 tahun 2019, kemudian dengan perangkat peraturan pelaksanaannya. Bahkan begini, kalau kemudian kita bicara dalam konteks peninjauan dan pemantauan, itu ada instrumen yang sudah digunakan untuk menjadi filter bagaimana itu sebuah regulasi layak untuk lolos atau tidak. Ya. Artinya ini bukan lagi kemudian bicara mengenai kepentingan siapa yang lebih besar, siapa pendukung terbesar. Ya, betul. Kita tidak bicara tentang itu karena itu nanti akan jadi politik nanti siapa yang punya masa besar nanti seolah-olah dia punya kepentingan besar yang harus goal. Nggak seperti itu karena ada filter-filter yang harus dilewati. Ya diantaranya misalnya itu ada pedomannya, diantaranya dia sesuai dengan filosofi Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua ini sesuai dengan jenis materi muatannya. Yang ketiga dia efektif dan efisien. Dan ada persoalan-persoalan yang juga kita perhatikan, misalnya kalau kemudian ini kita bicara tentang regulasi dalam rangka untuk penguatan bidang-bidang ekonomi, kita cek cost and benefit-nya. Nah, kira-kira semacam mana yang itu. Paling iya, bermanfaat? kita tetap akan memberikan keberpihakan. Ini kan kita bicara tentang tujuan negara adalah untuk mensejahterakan masyarakat, menciptakan masyarakat adil dan makmur. Jadi saya kira keberpihakan terbesar adalah kepada masyarakat Indonesia, ya, masyarakat luas ya. Di dalam produk regulasi ini tentu ada begitu banyak aspek kehidupan begitu. Ada sosial, ada lingkungan, ada dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian para perancang memastikan untuk tidak ada irisan kepentingan? Artinya ada regulasi yang sudah diatur pada aspek tertentu yang mungkin akan berbenturan dengan aspek lain misalnya. Nah, ini bagaimana kemudian para perancang melihat hal ini dan kemudian menyelesaikannya? Baik, Usi. Kuncinya itu kemudian ada di naskah akademik. Naskah akademik. Betul. Naskah akademik ini sebenarnya merupakan naskah sebagai dasar di dalam penyusunan norma dan sebagai dasar di dalam pembahasan peraturan perundang-undangan. Di naskah akademik ada 6 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 itu kajian teoritis dan praktek empiris. Ketika tadi Usi katakan mengenai aspek kehidupan masyarakat, sosial, ekonomi dan sebagainya, maka tentu kuncinya kita harus kuat pada bab 2 naskah akademik mengenai kajian terhadap praktek penyelenggaraan, kondisi yang ada dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Nah, kemudian kalau tadi Usi menyatakan bahwa bagaimana supaya dia tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, kuncinya ada di bab 3 naskah akademik. Karena bab 3 itu mengenai evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Kami selalu untuk kemudian di bab 3 itu evaluasi analisisnya itu melalui hierarki peraturan. Mulai dari konsep konstitusinya turun sampai peraturan perundang-undangan yang sederajat. Kalau perda kabupaten kota kita lihat perda kabupaten kota yang berkaitan. Nah, kemudian tadi terkait dengan praktek penyelenggaraan, kondisi yang ada dan permasalahan yang dihadapi, salah satu bagian di situ yang dilihat juga implikasi terhadap penerapan sistem baru. Jadi di naskah akademik itu kalau dilakukan secara benar, kita sudah tahu bahwa kondisi sekarang seperti apa, permasalahan yang dihadapi itu seperti apa, ketika normanya akan diatur, implikasi terhadap penerapan sistem barunya itu seperti apa? Implikasi terhadap beban keuangan daerah, implikasi terhadap aspek culture, implikasi kemudian terhadap kehidupan sosial masyarakat, itu harus tertuang di naskah akademiknya. Sehingga naskah akademik itu menjadi naskah akademik yang memang sahih untuk bisa mempertanggungjawabkan norma di dalam peraturan. Kuncinya akan ada di situ. Mengenai lahirnya produk hukum yang berkualitas, terutama perda-perda. Mungkin ke depan, taruhlah
aspek-aspek yang sudah kita bicarakan itu akan kembali mengerucut pada sesuatu pembaruan untuk yang efektif dan efisien dan lain sebagainya dan bermanfaat guna bagi memang betul-betul bagi kemaslahatan masyarakat banyak. Bagaimana kemudian ke depan ini peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM untuk bisa menjaga istilahnya marwah atau amanah ini untuk betul-betul menjadi lembaga yang dimana kita menggantungkan harapan kita terhadap produk regulasi tidak saja punya kekuatan hukum tapi betul-betul dia akan bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Ya, kalau kami dari Kementerian Hukum dan HAM tentu terus-menerus melakukan sosialisasi untuk mendorong agar proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini bisa dilakukan dengan baik ya. Artinya kami membuka saluran seluas-luasnya. Silahkan teman-teman dari pemerintah daerah atau pemerintahan daerah, karena memang itu ada dari pemerintah dan juga DPRD, itu silahkan untuk kemudian menghubungi kami di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan kemudian meminta pelibatan para perancang. Kami dengan senang hati tentu akan membantu untuk proses itu. Dan saya kira teman-teman perancang juga mereka siap karena memang dididik untuk itu ya. Tadi Pak Yunus menyampaikan bahwa para perancang itu sebelum diangkat menjadi perancang, ya, sebelum mereka disumpah menjadi perancang, mereka ada pendidikan. Pendidikan itu kan bukan hanya pendidikan terkait dengan bagaimana teori-teori peraturan perundang-undangan, teori pembentukan, tapi juga tentang integritas. Nah, ini saya kira penting sekali. Nah, hal lain adalah kami mendorong juga agar kalau tadi USI menginginkan kita ini bisa menjaga kualitas peraturan perundang-undangan yang ada, ini kami mendorong agar ada semacam evaluasi yang bersifat rutin. Ya, jadi begini, hukum itu dinamis. Yang pasti hukum itu dinamis. Sesuatu yang baik pada saat ini untuk 5 tahun ke depan belum tentu. Yang akan datang ya. Yang sekarang ini kelihatan tidak ideal, itu belum tentu 5 tahun yang lalu itu tidak ideal. Bisa jadi 5 tahun yang lalu itu baik. Itu keputusan politik yang diambil dengan sebuah proses yang baik, tapi dinamika masyarakat bergerak sangat cepat sehingga saat ini sudah kelihatan tidak baik atau tidak ideal lagi. Ke depan pun semacam itu. Nah, oleh karena itu maka kami juga mendorong agar kita semua ya yang punya peran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga evaluasi juga secara rutin berkala itu menjaga agar setiap produk peraturan perundang-undangan yang ada itu ada siklus setidaknya per 5 tahun. Jadi kita lakukan pemetaan. Iya. Misalnya kita sudah bisa menyisir nih produk peraturan daerah yang dibuat 5 tahun yang lalu mana saja. Nah, itu sudah bisa kita ini sebenarnya kita kembali untuk review. Masih sesuai tidak dengan saat ini. Ya. Jadi itu bisa dilakukan oleh teman-teman dari pemerintah daerah, kabupaten kota maupun provinsi. Kalau memang kemudian saya kira ini bukan hanya sesuatu yang wajib dilakukan oleh kabupaten kota, tapi pemerintah provinsi pun juga harus melakukan hal yang sama. Bahkan harus memberikan contoh yang lebih baik, lebih depan daripada kabupaten kota. Mungkin peran dari perancang itu sampai pada pengesahan. Namun bagaimana kemudian ada respon dari masyarakat? Taruhlah evaluasi dari regulasi yang sudah ditelurkan itu seperti apa? Apakah memang merupakan hanya sampai pada pengesahan ataukah masih ada untuk mendampingi regulasi ini sampai betul-betul bisa berjalan dengan baik gitu Pak Yunus, silahkan. Baik. Memang terkait dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan perancang peraturan perundang-undangan itu berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Tetapi di sisi lain, kalau kita lihat definisi tadi, salah satu tugasnya itu termasuk penyusunan instrumen hukum lainnya. Di dalamnya itu kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya ada satu yang namanya kaji ulang peraturan. Nah, di dalam terminologi kaji ulang peraturan itu beberapa pemerintahan daerah itu sudah melakukannya.
Contoh misalnya periode retribusi setiap 3 tahun harus dilihat kembali nilai retribusinya karena memang terkait dengan tingkat inflasi. Kemudian beberapa pemerintah daerah juga 5 tahun kemudian sama-sama melakukan kaji ulang. Salah satu misalnya di provinsi juga kemarin dilakukan kaji ulang peraturan perundang-undangan terkait dengan kalau tidak salah perda tentang trafficking dan perda tentang pelayanan TKI. Memang ini mekanisme yang dilakukan, tetapi ini belum dilakukan secara sistematis. Maka tadi Pak Arfan sampaikan didorong untuk memang itu harus dilakukan secara terus-menerus. Yang perancang lakukan sebenarnya kita tadi kalau bicara tentang kompetensi itu ada yang namanya pengetahuan, ada yang namanya skill dan attitude. Dan kami selalu diajarkan untuk jangan pernah puas terhadap hasil rancangan. Karena ketika kita memiliki sifat kepuasan tersebut, kita merasa bahwa rancangan sudah ini selesai. yang terbaik. Padahal ada banyak pemikiran yang kemudian bisa membuka atau mengatur lebih baik terhadap rancangan tersebut. Maka selalu kita ditanamkan oleh pendidik-pendidik waktu itu, jangan pernah puas terhadap rancangan yang dibuat. Dan ingat, yang disampaikan juga bahwa ingat bahwa ini memang pernyataan dari salah satu begawan hukum, almarhum Prof. Said Praharjo, bahwa keberadaan hukum itu untuk melayani manusia, bukan kemudian manusia untuk hukum. Itu prinsip integritas yang selalu kita tanamkan. Bapak, Ibu, pemirsa, dan juga terutama teman-teman yang ada di OPD, DPRD, dan juga pemerintahan kabupaten kota, saya kira saya terus-menerus harus menyampaikan bahwa mari proses untuk pembentukan peraturan perundang-undangan ini kita ikuti dengan prosedur yang benar dan kemudian pelibatan para perancang ini juga terus-menerus kita lakukan dan tidak perlu khawatir bahwa kemudian nanti ketika ada pelibatan perancang maka kemudian nanti akan merepotkan atau akan menimbulkan biaya besar. Justru pelibatan perancang dengan proses yang saat ini kita dorong itu akan membuat proses untuk pembentukan peraturan perundang-undangan lebih murah, lebih mudah, lebih berkualitas. Jadi, saya kira dan dijamin ya aspek legalitas hukumnya Pak ya. Integritas dijamin. Kenapa? Karena memang teman-teman perancang dan saya kira kami dari Kementerian Hukum dan HAM dididik untuk punya integritas moral. Prinsipnya begini Usi. Kami itu meyakini bahwa selain tadi Prof. Said Praharjo ya, ini ada saya pengen kutip juga. Ini satu advokat senior yang sering sekali kita munculkan. Ada satu statement yang beliau sampaikan. Seorang sarjana hukum tanpa budi pekerti yang luhur itu maka dia akan lebih menjadi monster daripada malaikat penolong. Nah ini teman-teman saya kira itu dididik untuk menjadi malaikat penolong, melayani kemanusiaan. Siap. Baik. Terima kasih Pak Yunus, silakan. Baik, mungkin closing statement dari saya hanya ingin menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada salahnya untuk kemudian kita duduk bersama dan membentuk naskah akademik maupun rancangan peraturan daerah. Karena semakin banyak pemikiran yang kemudian ada di dalam suatu sintesis, itu akan menghasilkan suatu produk yang lebih baik. Dan tentu secara legal standing, peraturan perundang-undangan sudah mengamanatkan hal tersebut, sehingga ada istilah yang menyatakan begini, layanilah hukum, maka hukum akan melayani Anda. Kalau sudah diatur untuk kemudian ada tim penyusun, di dalamnya ada perancang peraturan perundang-undangan, mari kita melayani norma tersebut, sehingga hasil produk yang kita hasilkan juga akan kembali melayani kita.